Tim SAR gabungan mengevakuasi 2 wisatawan terjebak di bawah tebing pantai Cemongkak, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Kamis 24 April pekan ini. Kedua korban merupakan WNA berinisial DZ perempuan 21 tahun asal Rusia dan laki-laki 52 tahun berinisial SS asal Amerika Serikat. Kepala Kantor SAR Denpasar I. Nyoman Sidakarya mengatakan, timnya menerima informasi dari El Cabron Beach Club pada pukul 13.10 waktu Indonesia Tengah. Tim Basarnas menerjunkan 8 personel menuju lokasi kejadian untuk penyelamatan, di mana proses evakuasi dilakukan dengan teknik hoisting menggunakan helikopter karena kondisi medan yang sulit dijangkau. Kedua korban kemudian berhasil diangkat dari lokasi tebing dan diterbangkan ke heliport sayap Garuda Indah Benoa. Salah satu korban diketahui alami luka ringan di kaki serta siku sebelah kiri. Tidak ada permasalahan yang begitu signifikan, tetapi harus lebih cepat lebih cepat dalam proses hal tersebut karena melihat gelombang yang cukup yang naik gelombang akan mau naik dan kita menggunakan hoisting satu persatu korban kita bisa evakuasi menuju ke heli SGI Air Bali dan terlibat langsung hari ini adalah dari Poliklinik Nusa Medika. Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berkomitmen agar seluruh anak harus dapat bersekolah. Di tahun 2026 tercatat adanya sebanyak 15.458 anak tidak sekolah. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Amrin Ma'ruf, Kamis 23 April menyampaikan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan data-data terkait ATS untuk dilakukan verifikasi kembali. Ia mencontohkan data awal di wilayah Watu Agung sejumlah 423 anak tidak sekolah, namun setelah ditinjau ulang hanya terdapat 170 anak. Dari data verifikasi tersebut, pihaknya memetakan sasaran lokasi, kemudian melakukan intervensi melalui sekolah umum atau pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Selain itu, dinas juga menambahkan penanganan yang mencakup kasus anak tidak sekolah yang tergolong disabilitas, mengalami gangguan psikologi maupun ekonomi. Semua harus menjadi prioritas, karena semua anak harus menikmati layanan pendidikan. Gitu. Tapi nanti dengan penanganan khusus tentunya bagi mereka yang kayak disabilitas, terus kemudian masalah psikologi, bagi anak yang sudah terlanjur kena virus HIM atau apa gitu, maka kita perlu nanti ada asesmen dari teman-teman penanganan dari psikologi mungkin, atau mungkin dari kesehatan kalau nanti terkait dengan dia ada permasalahan kaitannya dengan masalah kesehatan. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengingatkan peran orang tua penting agar anak bisa lanjut sekolah. Terlebih keberlanjutan anak bersekolah adalah upaya untuk masa depan keluarga yang lebih baik. Ini adalah fenomena yang baru, di mana orang tua itu seolah-olah tidak mendukung anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Saya memberikan pengertian kepada warga Banyumas yang orang tuanya seperti itu begini, kamu sederhana saja, karena saya bukan orang pendidikan ya. Wong sing sekolah dhuwur-dhuwur masa depannya belum tentu cerah. Apa maning sing ora sekolah beban blas. Memotivasi mereka untuk meminta kepada anak-anaknya untuk sergap lebih sekolah. Kedepan pemerintah daerah juga akan melakukan upaya jemput bola ke desa-desa agar orang tua dan anak semakin sadar pentingnya pendidikan. Karena program Semua Anak Harus Sekolah merupakan prioritas pemerintah Kabupaten Banyumas. Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka baru atas kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dan pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhub atau AKT di Murung Raya, Kalimantan Tengah. Di Gedung Jampitsus Kejagung, Jakarta, Kamis 23 April, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarif Sulaiman Nahdi mengungkapkan, ketiga tersangka tersebut adalah Kepala Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Rangga Ilung atau HS. HS diduga memberikan persetujuan berlayar kepada PT MCM dan perusahaan afiliasinya untuk kapal pengangkut batu bara milik PT AKT. Padahal HS telah mengetahui kapal tersebut tidak memiliki dokumen yang sah serta menerima aliran dana bulanan ilegal dari perusahaan terafiliasi tersangka Samintan.
Tersangka lainnya adalah Direktur PT AKT Bagus Jawa Wardana atau BJW dan Helmi Zaidan Mauludin alias HZM selaku General Manager PT All Indonesia. Untuk itu kami menetapkan tersangka sebanyak 3 orang pada hari ini, 3 orang. Yang pertama, tersangka HS. Ini adalah selaku Kepala Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Rangga Ilung, Kalimantan Tengah. Pada intinya, tersangka HS ini selaku Kepala KSOP Rangga Ilung memberikan surat persetujuan berlayar kepada PT MCM dan perusahaan lainnya. Kejagung menyampaikan ketiga tersangka tersebut kini ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang selama 20 hari. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Samintan selaku beneficiary owner PT AKT yang merupakan penambang batubara berdasarkan perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara yang telah dicabut izinnya pada 2017 namun masih tetap beroperasi secara ilegal hingga 2025. Rasa haru menyelimuti hati Latifah Syafina Putri Zuhrizal, gadis remaja berusia 15 tahun yang pada musim haji 1447 Hijriah ini menjadi calon jemaah haji termuda dari embarkasi Padang. Remaja yang akrab disapa Lala ini merupakan satu dari 391 jemaah kloter pertama embarkasi Padang yang mulai diberangkatkan ke Arab Saudi pada Jumat dini hari 24 April. Lala menuturkan dapat berangkat ke Tanah Suci untuk menggantikan posisi ayahnya yang meninggal pada 2021. Pada tahun 2023, dirinya bersama sang ibu sempat mendapat kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci. Namun terkendala regulasi batas usia minimal calon jemaah haji, yaitu 18 tahun. Namun, adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang ibadah haji dan umroh membuat dirinya bersyukur karena bisa menjalankan amanat keluarga untuk ikut dan menemani sang ibu beribadah. Lala berharap keberangkatannya melaksanakan ibadah haji pada musim haji 1447 Hijriah ini dapat menjadi motivasi bagi remaja seusianya untuk mempersiapkan diri melaksanakan rukun Islam kelima tersebut. Kalau misalnya haji kan gak semua orang tiba-tiba dapat kesempatannya. Kalau misalnya dapat kesempatannya, manfaatkanlah sebaik mungkin, semaksimal mungkin, karena haji ini nggak tahu bisa berapa kali seumur hidup, nggak tahu umur tuh kapan. Dan kalau misalnya belum bagus amalan ibadahnya, perbaikin aja pelan-pelan sedikit demi sedikit, karena nggak harus sempurna buat memulai. Anak yang dia tidak sanggup lagi berangkat karena sakit permanen atau meninggal dunia, maka dia melimpahkan porsi. Nomor porsi yang dipakai anak tadi berangkat, tapi karena dia yang tidak bisa berangkat, dialihkan ke anaknya. Itu makanya ada pelimpahan porsi. Lebih lanjut, Rifki mengatakan adanya calon jemaah haji berusia muda di dalam rombongan tentu memberikan manfaat besar dalam kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Sebab pada pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya, jemaah berusia muda justru ikut terlibat membantu petugas dalam membimbing jemaah lansia saat melaksanakan ibadah haji.